saya kan pengen bisnis. Saya jujur saya pengen mendirikan bisnis, dan ketika bisnis saya berhasil, saya akan kembali ke desa memberikan contoh supaya orang-orang itu bahasanya apa ya? Ngandel atau percaya gitu loh. Bisa loh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang di rumah? Ini persembahan spesial untuk kalian, dan ini sebuah usaha kami agar kalian bisa terinspirasi, tetap semangat walaupun saat pandemi kayak gini. Untuk yang pertama kali ini kita kehadiran tamu spesial, alumni tahun berapa Mas? tahun 2013 Pak. 2013 ya. Ini adalah alumni tahun 2013 yang saat ini sudah semester 9 Semester 9 ya Mas. bikin skripsi ya? Bentar lagi. Sudah skripsian Pak. Oh malah sudah, alhamdulillah. Kebetulan sama Mbak Lia ini 1 tahun angkatan, dan kebetulan mereka adalah ambil jurusan yang agak aneh dari teman-teman yang lain. Kalau biasanya teman-teman yang lain alumni sini ambilnya kan PAI gitu mungkin, atau mungkin IT. Yang ngetren sekarang IT ya. Tapi mereka berdua berani ambil sesuatu yang beda, anti mainstream mungkin kalau bahasa kalian, yaitu jurusan agribisnis. Bukan agro ya? Bukan. Bedanya apa Mbak sama agro sama agri? Mungkin sedikit gambaran ke adik-adik. Kalau lebih jelas. Kalau di Brawijaya itu, kalau misalkan agribisnis itu masuknya ke pertanian. Kalau agrobisnis itu masuknya ke sosial ekonomi yang perikanan. Oh gitu. Oh ya, kebetulan ini untuk Mbak Lia sekarang di Universitas Brawijaya, Malang. Unibro Malang, dan yang satunya Mas Aji sekarang di Unwahas Semarang. Yeah. Mereka ternyata satu hati tapi LDR-an. Sama-sama pertanian, yang satu di Semarang, yang satu di Malang gitu. Gak tahu ini apakah udah janjian dari dulu. Enggak, bisa ada aja. Terus mungkin yang menjadi alasan Mas Aji atau mungkin Mbak Lia nanti satu-satu memilih jurusan itu. Ya, siapa dulu nih Pak? Mas Aji dulu. Oke, saya dulu. Kalau saya simpel, alasan saya yang pertama kenapa saya memilih jurusan agribisnis, ini yang pertama saya melihat di desa itu belum ada yang sarjana pertanian. Karena seperti yang Bapak katakan di awal tadi, kalau di Pancur sendiri itu rata-rata mengambil jurusannya PAI atau manajemen dan sebagainya. Saya pengen ke agribisnis karena pada dasarnya saya juga suka dengan bisnis gitu loh. Jadi agribisnis itu mempelajari ilmu usaha dan juga ilmu bisnis yang menjadikan pertanian sebagai komoditas, mulai dari persiapannya, pengelolaan sampai dengan pengolahannya, seperti itu. Kalau Mbak Lia mungkin alasan yang paling kuat kenapa memilih jurusan itu. Cewek kok ya suka di tani gitu aja. Kalau aku gambar itu ketika nanti PPL di sana kan mesti nanam padi gitu. Enggak sih, kalau agribisnis itu enggak terlalu ke pertaniannya, karena kan dia masuknya ke sosial ekonominya. Jadi misalkan magang itu mungkin kayak di perusahaan pupuk, terus di benih, dan kayak yang menyediakan sarana produksi pertanian dan yang pasca panennya. Gitu. Alasan tadi, kembali ke alasannya. Alasannya kenapa pilihannya kayak gitu? Ya karena nggak diterima di pilihan pertama waktu SBMPTN. Jadi maksudnya pilihan kedua. Ternyata ini pilihan yang kedua. Iya. Bukan, tapi semoga pilihan yang terbaik lah. Iya. Pilihan kedua dan Amin. Saya sendiri sepakat. Artinya itu kan sangat luas dikembangkan. Cuma kalau anak-anak saya ini kan, anak-anak sekarang, anak muda mungkin agak bukan fobi ya, tapi mungkin agak menjauh dari hal-hal yang berbau tani. Kesannya kotor, kesannya murah, kesannya kan gitu. Tapi saya pikir kalau jenengan berdua punya alasan yang kuat milih itu kan paling nggak bisa memberikan semangat untuk teman-teman, terutama adik-adik yang saat ini masih di MTS, untuk bisa memilih salah satu alternatif pilihannya adalah jurusan agribisnis. Kembali ya, mungkin bisa sedikit cerita tentang suka dukanya ambil jurusan itu. Kalau suka dukanya dulu lah. Dukanya itu mungkin emang nggak banyak yang tahu pertanian. Kayak mungkin kurang populer dibandingkan misal
kedokteran, pendidikan dan lain sebagainya. Karena memang pertanian kan kita melihatnya ya kotor, terus hal-hal yang berbau dengan terus terus kayak nggak ada prospeknya ke depan, profitnya kurang kayak gitu. Jadi misalkan ditanya orang ambilnya apa, prodinya agribisnis itu apa, pertanian, oh pertanian gitu, nanti nanam dan lain sebagainya. Ya kita cuma oh iya gitu, daripada kita jelasinnya panjang kan kayak gitu. Terus dukanya lagi ya karena mungkin dulunya IPA, terus ketemu agribisnis itu lebih ke sosum, malah lebih ke ekonomi sosial ya. Jadi apa ya, harus adaptasi lagi tentang mata kuliahnya yang berbau ekonomi sosial dan sebagainya kayak gitu. Dulu IPA SMA. Sekarang aku mau ke Mas Aji dulu. Oke, Pak. Dulu malah kalau nggak salah MTS, setelah itu ambil IPA sosial ya, IPS untuk MA-nya. Untuk enggak, saya di SMK. SMK saya ambil RPL. Iya. Nah, kalau ini hidupnya zigzag malah. Iya, Pak. Dari MTS ambilnya jurusan IT RPL, rekayasa perangkat lunak. Ketika kuliah ambilnya pertanian. Jadi hidupnya zigzag. Keren sekali. Iya, Pak. Jadi penuh lika-liku. Terus mungkin yang paling dirasakan ketika duka-dukanya ketika, artinya kan kalau Mbak Lia aja yang dari IPA masih perlu penyesuaian, apalagi Mas Aji yang dari RPL. Oke, kalau untuk suka duka, mungkin untuk dukanya ya itu mungkin hampir sama Mbak Lia. Jadi anggapan orang terhadap agribisnis itu masih ya kayak tadi yang dikatakan. Jadi anggapan orang tuh pertanian kotor-kotoran kayak ini, nggak ada prospeknya dan segala macam. Tapi itu nanti bisa kita bantah kalau kita sudah membicarakan prospek kerjanya begitu. Kalau untuk tantangannya sih banyak, Pak, karena saya harus menyesuaikan dari awal gitu loh. Dulunya di komputer, sekarang di pertanian begitu kan. Tapi itu tidak menjadi masalah karena justru kita bisa mengembangkan pertanian itu juga dengan teknologi begitu. Jadi kita bisa bikin inovasi melalui teknologi begitu. Iya, apalagi kalau sekarang memang bisnis ya. Yeah. Jadi kalau itu sebetulnya bisa match, artinya bisnisnya nanti basisnya IT, yang dijual adalah produk pertanian. Begitu. Jadi yang ya sebetulnya nggak siap banget sih, tetap match ya. Tetap match ya. Tetap ketemu lah. Iya. Mungkin kalau kita tarik ke Pancor lah, skupnya Pancor. Apa yang jenengan lihat potensi apa yang paling potensi besar di Pancor yang bisa dikembangkan dari sisi agribisnis kira-kira? Kalau menurut saya sih emang potensi paling besar itu lahannya yang masih luas, itu potensinya yang paling besar. Soalnya kan kebanyakan itu yang lain-lain kan lahannya sudah mulai sedikit, di sini juga sudah mulai ada masuk sedikit, terus industri sudah mulai masuk sekarang betul ya. Dan itu sebenarnya aset yang paling berharga yang harus kita pertahankan soal lahan itu, karena ya mungkin bisa kita merekayasa lahan untuk pertanian di luar lahan yang luas, tapi kan nggak memungkiri juga memang lahan itu sebenarnya penting untuk kita melakukan kegiatan pertanian kayak gitu. Yang paling kalau mungkin Mas Haji mungkin pendapatnya yang paling potensi dikembangkan di Pancor. Kalau mungkin yang paling potensi untuk saat ini saya melihat itu di di tanaman-tanaman seperti padi, jagung dan tebu begitu. Karena selain lahan luas, Pancor itu punya kesuburan yang sangat tinggi, Pak. Sehingga untuk 3 komoditas itu ketika dikembangkan itu sangat potensial sekali hasilnya nanti begitu. Itu kalau dari saya melihat kesuburan tanahnya di Pancor itu. Airnya melimpah ruah kan? Tapi juga sekarang udah mulai turun sih untuk kesuburannya karena kan terlalu banyak diberikan input kimia, mesti kayak pupuk-pupuk buatan itu tanpa ada recovery dari yang organik, itu kan juga mengurangi kesuburannya. Nah itu PR kita nanti. Itu PR kita kan? Itu PR kita. Mungkin saya bicara mungkin agak ke perkebunan. Kalau di Pancor mungkin orang sekarang dengan adanya industri, orang kan udah mulai males gitu karena sekali lagi pertanian tetap ide sebuah rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan, tiap hari harus ke sawah. Orang sekarang kan trennya adalah mulai sekali nanam, rawatnya sekali-kali, kan enak ke perkebunan. Kalau perkebunan mungkin yang paling potensial di sini apa kira-kira? Yang bisa diwarna sampai ke bisnisnya loh ya. Kira-kira.
Kalau perkebunan di sini itu lebih ke buah-buahan, kayak misalkan sejenis, ya contoh lah, misalkan, contoh lah, saya berpikiran untuk mengembangkan pisang, karena di situ banyak di sini tuh orang yang nanam pisang itu ditinggal aja berbuah, apalagi kalau dirawat. Nah, terus ditambah dengan pengolahan pasca panennya. Pengolahan pasca panen itu ya termasuk kayak packagingnya, terus lain-lainnya itu bisa kita memperluas pasar. Jadi kita bisa masuk ke supermarket, kita bisa menjangkau pasar luas, ekspor dan sebagainya kayak gitu. Oke, sebuah pemikiran. Jadi ini mungkin sebuah wacana baru buat khususnya warga Pancer ini, Bapak Ibu wali murid. Artinya sebenarnya kita masih ada potensi besar yang bisa dikembangkan di Pancor, terutama buah. Cuma tinggal bagaimana prosesnya ya sampai ke pasca. Mungkin secara lebih spesifik agar tahu ya. Setahu saya itu jurusan itu pertanian top. Kalau agribisnis itu kan mungkin ilmu cabang yang baru. Sebetulnya apa yang membedakan pertanian murni sama agribisnis? Jadi pertanian itu skupnya luas sebenarnya. Pertanian bahkan peternakan perikanan itu masuk pertanian dalam skala luas. Gitu? Iya, itu masuk pertanian. Iya, itu masuk pertanian. Cuma skupnya dia pertanian di laut, di perairan, terus kemudian pertanian. Iya, itu masuk pertanian dalam arti luas. Kalau dari pertanian secara pertanian pangan nih, itu kalau di UB itu masuknya ada 2 prodi. Jadi masuk agroekoteknologi, kemudian ada agribisnis. Dan ini dua-duanya juga agroekoteknologi. Wah, jurusan apa? Ini susah, ngomongnya aja susah ini, apalagi kuliahnya. Gitu. Oh gitu. Kalau di Mas Aji di UPH dulu setahu saya juga lulus sana masalahnya. Kebetulan kita satu sama. Setahu saya cuma pertanian sama teknologi pakan ternak ya. Kalau sekarang teknologinya belum ada gitu ya? Enggak, kalau sekarang dulu memang sempat ada agroteknologi, cuman sekarang sudah dihapus, hanya tersisa agribisnis, Pak. Jadi kalau agribisnis di UWH itu dia mempelajari tentang pertanian tapi tidak secara luas begitu. Artinya dia lebih ke sosial ekonominya. Ya. Kalau mungkin sekarang untuk tren sekarang ya, kita melihat mungkin dari sisi bisnis yang paling menjanjikan. Tahu perkembangan jenis bunga sekarang ya yang paling tren, aglonema ya, kayak monstera. Apakah itu juga kalau mungkin dari sisi bisnis dikembangkan di Pancor gitu kira-kira bisa nggak ya? Menurut saya itu cuma musiman sih Pak, karena kan ini kan masa-masa orang di rumah. Jadi gitu. Cari kegiatan apa sih yang bisa aku kerjakan di rumah. Nah, kemudian mungkin kalau berkebun kan ya perawatannya susah. Jadi lebih ke bunga, lebih ke hortikultura ke bunga. Jadi kayak ini ada bunga ini bagus ya, terus lama-lama itu nanti ke blow up. Kayak dulu misalkan bonsai, kemudian banyaklah bunga-bunga yang sudah gelombang cinta itu. Mungkin kayak gitu sih, itu cuma musiman sih. Kalau untuk lebih jadi untuk masalah survive bisnis itu nggak bisa. Tetap memang harus ke pangan ya. Enggak juga. Bisa kita mendirikan floris kayak misalkan kayak memang kita bikin toko bunga, tapi di situ kan nggak cuma ada aglonema. Mungkin kalau aglonema sekarang harganya naik, tapi kita juga harus mikirkan harga bunga-bunga yang lain nih, misalkan kayak gimana nanti jualnya kayak gitu. Mungkin kayak tanaman sukulen kayak sejenis kaktus yang tanaman kecil-kecil itu loh, itu juga menjanjikan sih untuk souvenir, kemudian hadiah-hadiah misalkan sidang lain sebagainya. Itu kalau di sekitar kampus itu sangat menjanjikan sekali. Oh gitu. Iya. Kalau mungkin itu kan dari sisi kita bicara masalah bisnis dan tetap masih terkait dengan agrobisnis tadi. Itu kan juga tanaman. Kembali ke masalah apa tadi, kalau Mas Aji produk ya, masalah yang paling potensi di sini kalau nggak salah tadi idenya pisang. Mungkin usaha upaya kalau saat ini di Pancor itu yang paling tanaman yang sering diserang itu namanya layu layu racun deh mungkin ini kan. Iya, mungkin sebutnya di pangan racun, tapi kayaknya itu ya kalau nggak kalau istilahnya secara akademik apa itu namanya? Banyak sih Pak, karena pisang itu tanaman yang bisa diserang bakteri, bisa diserang
jamur, bisa diserang virus kayak gitu loh. Jadi Nah, sekarang tergantung orang kan ciri-cirinya. kalau menjadikan tadi melihatnya atau mungkin itu sebagai potensi besar di Pacor, tapi ketika tanaman itu saat ini rata-rata, kalau mungkin boleh kalian ngerti ya, saat ini tanaman pisang yang paling banyak di Pacor itu jenisnya cuma 2, tapi pisang kapasan sama pisang konyol. Kenyol. Kenyol. jadi itu yang lain rata-rata sudah hobi gitu, ada sebuah semacam tak dulu paling mati, tak dulu paling mati. Usaha apa yang mungkin jeneng ide apa untuk menyadarkan masyarakat kembali bahwa itu sebetulnya bisa diatasi lewat mana gitu loh, kalau mungkin ide kalian untuk menyampaikan itu ke masyarakat, apakah perlu adanya kalau di sini kelompok tani di sini juga nggak jalan masalahnya. Iya, makanya itu itu Pak. Jadi emang kalau untuk pertanian itu yang pertama itu emang nggak bosan, soalnya banyak. Aku kasih contoh sih, di Malang itu ada salah satu kelompok tani yang dia mengembangkan organik, dan itu awalnya memang nggak dipercaya. Ada satu orang yang memang usaha banget untuk membuktikan bahwa organik itu menjanjikan dan labanya lebih karena dia juga akhirnya nyari pasar, kemitraan, lain sebagainya. Terus ketika dia itu sudah berhasil, itu teman-temannya baru mau join kayak gitu. Jadi harus dikasih contoh dulu. Nggak bisa, memang itu mindset dari masyarakat kita, khususnya pedesaan, karena pertanian di Indonesia kebanyakan ada di pedesaan kayak gitu. Caranya kayak gitu, jadi harus dikasih contoh yang berhasil dulu. Nah, jaringan berdua nanti loh. Gitu. Harus bisa menjadikan sebuah contoh. Ini loh sebetulnya cara menanam pisang yang baik. Kalau saya lihat di daerah-daerah kayak, apalagi kalau di luar ya, kayak di India, kayak di daerah Taiwan itu kan perkebunannya kan sudah sangat modern. Kenapa kita nggak bisa gitu? Bisa. Harusnya bisa sih Pak. Bisa. Ya, selain diberikan contoh, kita juga harus bisa bisa menyadarkan masyarakat dengan cara yang lain. Kita tidak hanya berusaha menyadarkan masyarakat dengan memberikan contoh, tapi kita juga perlu melakukan sosialisasi secara terus-menerus gitu, supaya masyarakat itu tahu bahwa potensi pertanian yang ada di sini tuh kayak gini gitu loh. Pisang mungkin tadi yang di sini kan pisang kapasan, pisang kenyol itu mungkin bisa diganti, bukan jenis itu, karena yang saya lihat di pasaran untuk kenyol sama kapasan itu kurang diminati Pak. Iya, memang dari sisi rasa. Iya. Rasanya memang sangat gak enak. Gak enak sih. Secara kualitas juga beda. Bentuknya juga beda kayak Cavendish gitu kan. Dari sisi bentuk ya memang cantik, terus rasanya juga ya lumayan dibanding dengan. Dan begini, ini kan bicara bisnis. Masyarakat itu taunya pisang itu hanya diolah semacam kayak jadi keripik gitu kan, jadi ceriping, kalau di sini namanya ceriping gitu. Padahal enggak, pisang itu bisa diolah menjadi jus misalkan. Tapi bukan jus pisang yang dijual di pinggir jalan. Kita bisa kemas itu dengan packaging yang baik, minuman lah. Iya, kayak minuman gitu, sehingga harganya nanti melonjak naik. Katakanlah kalau pisang diolah menjadi jus harganya 5.000. Tapi ketika itu di packaging dengan baik, harganya bisa 10.000 kayak gitu. Jadi kemasan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi Pak. Sangat mempengaruhi. Jadi kayak pisang yang di pinggir jalan. Misal sama-sama nih pisang kepok. Kalau di pinggir jalan harganya misal 5.000. Tapi kalau udah masuk supermarket harganya bisa berbeda. Berkali-kali lipat karena di situ ada pengolahan kayak dibungkus, kemudian biar dia lebih awet dan lain sebagainya kayak gitu, dibersihkan dulu. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan masyarakat dari bisa. Dan ada caranya, kayak misalkan kita dari proses ngambilnya itu sendiri gimana, nanti proses kita cucinya, kemudian proses kita bungkusnya itu ada itunya semua. Jadi packaging itu sangat penting memang. Ya. Untuk menaikkan sebuah brand, untuk membranding produk. Saya ambil contoh kecil begini Pak, di pinggir-pinggir jalan orang yang jualan buah itu, pisang itu kan maksimal tahannya paling 3-4 hari kan udah busuk. Padahal itu ada cara untuk menangani itu supaya tidak busuk, itu diapain gitu kan. Nah, ada cara si pangkal pisangnya itu dikasih ditutup sama solasi. Itu akan bertahan lebih dari 2 minggu. Nah, cara sederhana itu sesederhana itu bisa kita lakukan sebenarnya gitu loh. Dibungkusnya rapet jadi nggak ada oksigen. Karena pisang itu pisang itu tanaman yang klimaterik. Maksudnya itu
dia tuh masih teroksidasi kalau misalkan sama bukan kontam sih, bereaksi sama oksigen, itu dia bisa mateng terus. Makanya pisang itu kan makin lama makin mateng. Bahkan kalau nggak digarbit pun, nggak di itu pemeraman itu dia bisa mateng sendiri sebenarnya, cuma kan lebih lama kayak gitu. Tapi satu hal yang aneh dari pisang ini, saya coba kalau kalian ngerti ya, setahu saya itu nggak ada kalau bahasa mungkin yang sindat, nanti sindat ya, apa sih gini kok? Belatung, Mbak. Belatung. Kalau mungkin tanaman yang lain kayak nangka itu kan ada, pisang sematang apapun tuh nggak ada. Itu kira-kira apa sih sebenarnya? Iya, karena itu Pak, pisang itu klimaterik, jadi dia itu masih dia tuh bukan busuk tapi dalu, apa sih bahasanya, terlalu tambah mateng, tambah semakin mateng terus lama-lama itu kayak hitam, kan warnanya hitam kan. Nah itu karena oksidasi sama oksigen, bereaksi sama oksigen. Ya saya suka dari pisang itu aneh itu, memang dari sekarang ternyata baru dijawab oleh. Iya. Banyak mangga juga sebenarnya klimaterik, cuma kan mangga ada itunya. Tetap ada belatungnya kan. Kalau pisang enggak kok. Selama ini sematang apapun dia enggak akan ada belatung atau mungkin sindat lah, atau mungkin binatang yang ular gitu. Itu kan yang bawah itu sebenarnya bukan dia di dalam, tapi yang bawah itu lalat. Itu tuh sebenarnya larvanya kayak gitu-gitu. Tapi kok pisang enggak ada ya? Iya, soalnya pisang mungkin ini Pak, selain pisang itu oksidasi tadi, pisang itu tergantung jenis hama yang menyerang pisang itu. Betul. Itu yang saya sadar ya. Jadi gitu ya. Jadi artinya apa-apa guys. Jadi jawab aja lah. Tidak apa-apa yang ngerti kamu ini jadi. Iya. Bener Pak. Artinya kan ternyata untuk mempertahankan pisang agar lebih awet cukup dengan modal isolasi. Gitu. Satu kesimpulan dan satu ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk adik-adik, dan mungkin nanti Bapak Ibu wali murid, itu salah satu tips untuk mengawetkan pisang agar tetap bisa lebih bertahan lama. Cukup disolasi untuk pangkal pisangnya ya. Iya, yang ujungnya itu. Karena pisang itu teroksidasi secara terus menerus sama oksigen. Gitu. Artinya dia akan proses pematangan itu sampai tuntas. Sampai selesai. Perkara mulai anak ilmunya ya ngerti. Dan artinya kalau itu mau dilakukan, kita mau sedikit packaging yang baik, dikasih tingkat higienis, kebersihan saat ketika packing, tak kira yo harganya bisa lebih naik. Dan selama ini kan atur gedang ya saged ditegor ke pasar. Dan itu kan wis Pak, udah kecampur tangan, kebentur-bentur, kemudian bawahnya juga kan ya wis angger diwadahi gombong ngono. Nah, itu juga sebenarnya tambah itu membuat bentuk pisang itu sudah nggak menarik lagi gitu loh. Karena orang-orang juga ngelihatnya kan dari bentuk kemudian packagingnya, pastinya lihat apa-apa. Oke, kalau mungkin di Pancel sebetulnya kalau kita bicara masalah pertanian dan perkebunan ya mungkin sarannya lebih, kita bicara masalah kasuistik aja Pancel, atau mungkin melihat potensi yang ada. Mungkin di Pancel kan ada durian, mangga sama rambutan, itu yang paling. Jengkol juga Pak, dulu kan Pancel banyak jengkolnya. Terutama degan itu kan juga sebuah potensi atau mungkin hasil bumi yang saat ini masih belum tergarap secara maksimal ya. Mungkin nanti itu biarnya jaringan berdua itu. Ya kira-kira nanti setelah lulus kembali ke sini apa melalang buana atau mungkin rata-rata kelemahannya yang saya suka itu alumni sini rata-rata ya, saya bicara alumni sini aja. Kalau memang sudah dia S1 mungkin langsung di sana, terus S1 ya udah nggak balik di sini gitu kan. Ya gimana Pancel bisa berkembang ya. Kira-kira rencana ke depan, impiannya mungkin ini kembali ke sini mengabdi atau mungkin kalau saya pribadi sih ya juga pengen melalang buana kemana-mana. Soalnya udah terlanjur tahu yang luar-luar kan Pak, jadi pengen lebih explore kemana lagi, bisa nggak sih aku kesini kayak gitu. Tapi juga punya ada sedikit keinginan untuk apa sih yang bisa aku lakukan buat ketika di rumah gitu loh. Apalagi memanfaatkan apa yang ada di rumah kayak gitu, membantu orang-orang sekitar dan sebagainya. Kalau saya ini Pak, saya suka melalang buana. saya gini, saya pengen gini loh, saya pengen keluar dulu, ya, mencari apa namanya bahasanya, kayak saya kan pengen bisnis. Saya jujur saya pengen mendirikan bisnis, dan ketika bisnis saya berhasil, saya akan kembali ke desa memberikan contoh supaya orang-orang itu
bahasanya apa ya, ngandel atau percaya gitu loh. Ternyata iso loh. Iya, kayak gitu. Karena orang sini kan mindsetnya masih kayak gitu. Jujur aja masih kayak gitu. Kalau belum ada contohnya, itu nggak akan dilakuin gitu, nggak akan dilakukan. Aku dapat hati ini. Artinya kan, artinya kalian nanti setelah lulus ya juga nggak kembali sini aja kalau kalian masuk komitmen terus kita bareng-bareng membantu masyarakat dan dengan keilmuan yang kalian miliki, insya Allah sih Pancor bisa lebih terangkat lah secara ekonomi, terutama khususnya warga Pancor di bidang pertanian. Oke, jadi kalau mungkin menurut Mas Haji alasan yang paling kuat jenengan kok nggak bisa ke sini atau mungkin kenapa sih kok nggak langsung menetap di sini, kok pengen melarang Buana kira-kira? Oke Pak, yang pertama gini, saya melihat para senior-senior saya dulu, pendahulu-pendahulu saya yang sudah kuliah, yang sudah sarjana tidak kembali ke desa itu karena satu hal, karena mereka tidak punya ruang di desa. Kebanyakan masyarakat kurang percaya pada anak-anak muda yang sebenarnya mereka tahu masalah ini terjadi karena apa, tapi masyarakat lebih percaya kepada mitos-mitos yang sudah ada gitu. Itu Mbak ya. Mitos-mitos lain gitu loh. Sepakat nggak? Ada yang saya sebagian sepakat, sebagian enggak. Jadi bisa karena kita memang nggak ada ruang atau memang kita kan masih muda. Jadi orang-orang tua yang hidupnya kita nggak bisa memungkiri hidupnya lebih dulu dari kita itu kayak kurang percaya gitu. Iyalah kan gini, mereka kan tiap hari di sawah, mereka tiap hari berkebun. Betul. Lah kalian berdua nonggon kelas. Nah, itu yang masih perlu diyakinkan. Jadi kita itu memang harus ya salah satunya memberikan contoh, terus kita memang harus menunjukkan bahwa ini loh kayak gini kayak gitu, nggak cuma kita bilangin aja, tapi kita juga harus terjun bersama mereka kayak gitu. Oh gitu, oke. Ini kita flashback. Sebetulnya untuk menyemangati adik-adik, hal yang paling berkesan ketika belajar di MTS. kita flashback ini ke tahun 2013 ya? 2010 2013. Iya. 3 tahun, Mbak. Apa ya? Yang paling berkesan? Mungkin ya kebersamaan sama teman-teman, terus ikut kegiatan-kegiatan ekstra, kemudian jam kosong pastinya yang sangat disukai oleh siswa itu. Kalau prestasi Mas Haji di sini yang paling berkesan, pernah menorehkan apa? Kalau mungkin prestasi yang paling berkesan itu ini Pak, lomba PMR waktu itu sebelum kita lulus ya. Itu namanya juara di Sinanggul kalau nggak salah. Iya di Sinanggul. Itu kita berhasil meraih piala bergilir. Juara umum gitu. Itu prestasi yang mungkin terbaik sepanjang sejarah MTS malah. Wah, saya kasih aplaus untuk mereka berdua. Jadi memang iya, setahu saya memang kita pernah meraih 1 juara umum ketika itu. Kebetulan malah angkatan ini yang saya panggil. Saya lupa itu sebetulnya, cuma setelah 2 tahun atau mungkin juara berikutnya kita dapat harapan 2 kalau nggak salah. Dan sekarang ya kalau melihat pialanya sih masih di situ, kalau jadi kan masih pengen apa ya, mengenang kembali kejayaan kalian dan masa imut-imut kalian ketika iya kawan-kawan, nanti tangan ini fotonya, kami mesti punya dokumentasi lengkap itu kalau nggak salah deh. Masih terus mungkin buat adik-adik ini sebagai penyemangat mereka, terutama ini yang siswa baru ya, terutama untuk yang pandemi saat ini. Kita tahu kondisi ini sudah mulai Maret ya. Kalau kondisi ini diterus-teruskan, kita mungkin malah lupa untuk tetap semangat belajar, berinovasi. Kita asik dengan gadget, kita asik dengan masa libur yang berkepanjangan. Pesan buat adik-adik dari Mas Haji dulu mungkin. Kalau pesan untuk adik-adik sih, kalau dari saya Pak, karena saya melihat itu zaman sekarang semangat anak-anak memang menurun drastis semenjak adanya pandemi ini. Kalau menurut saya begini sih, harusnya dengan sekolah daring atau sekolah online itu adik-adik harusnya lebih semangat gitu, karena kita dipermudah gitu dari informasinya, dari segala macamnya kita bisa lewat online gitu kan, kita bisa browsing. Artinya adik-adik harus memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin gitu, tidak boleh disalahgunakan. Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang menyalahgunakan teknologi. Malah rata-rata mulai kumpul main game. Iya, dibuat main game itu nggak boleh sebenarnya. Kalau Mbak Lia sendiri mungkin untuk adik-adik pesannya di saat-saat kayak gini biar tetap semangat. Ya tetap semangat, apapun itu ya kita lakukan aja, misal tetap belajar. Terus kemudian
kalau misalkan bosan ya kita bisa mulai dengan hal lain, ya nggak apa-apa buka sosmed dan sebagainya, buka informasi lain itu nggak apa-apa, tapi kembali lagi ya mungkin nanti mungkin 1 jam 2 jam kita kembali belajar lagi kayak gitu dan mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Artinya jangan sampai mungkin game atau sosial media itu malah porsinya lebih besar daripada belajar kita gitu loh Pak. Iya sih, sebetulnya saya sendiri dengan adanya, saya sendiri ya kalau bicara masalah teknologi dibanding dengan 10 tahun yang lalu sebetulnya lebih mudah sekarang, cuma ya itu tadi, kita mungkin lebih asik dengan sosmed, dengan game, kita malah lupa, padahal dari gadget yang kita pegang ini kan hampir semua ilmu pengetahuan bisa kita gali di sini, bisa kita pelajari secara lanjut. Oke, gitu mungkin ini sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin bisa lihat kamera bareng-bareng. Nah ini biar kenal betul dengan wajahnya Mas Aji dan Mbak Lia. Terima kasih atas kehadirannya dan sukses untuk kalian berdua, dan semoga tahun ini bisa selesai. Amin. Terus bisa mengembangkan ilmunya lagi, dan saya menunggu kehadiran kalian di sini di Pancor untuk bisa mengabdi ke masyarakat agar masyarakat Pancor bisa lebih baik. Amin.